Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita pernah melewati berbagai ujian ya. Berbagai ujian, baik di dalam pendidikan kita, ketika kita masih studi, bahkan juga kita melewati ujian kalau kita mau mencari pekerjaan. Ada wawancara, ada ujian tertulis, bahkan ada ujian-ujian yang lain. Seringkali pasti kita mempersiapkan diri kan? Kita pasti menginginkan hasil yang terbaik. Kita belajar, kita mempersiapkan mental kita. Dan saudara, kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tapi ternyata hasil yang kita terima nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasil yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang kita berpikir dan kita berkata, kenapa harus ada tes seperti ini? Kenapa harus ada ujian? Karena itu di beberapa sekolah hari ini ujian itu sudah ditiadakan. Jadi saudaraku, terkadang ketika kita mengalami kegagalan di dalam tes, kita berpikir bahwa untuk apa tes itu dilaksanakan? Apakah tes itu dilaksanakan hanya untuk membuat kita gagal? Dan ketika kita sudah gagal, apakah itu hanya untuk membuat kita malu di hadapan orang rekan kita yang lain? Bahwa kita mengalami kegagalan dan kita tidak berhasil sesuai dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Nah saudaraku, bagaimana kalau tes itu datangnya dari Tuhan? Bagaimana kalau ujian itu datangnya dari Tuhan? But what about the test that come from God? Bagaimana kalau tesnya datang dari Tuhan? Apakah Tuhan juga mengetes kita supaya kita gagal? Apakah Tuhan tes kita supaya kita malu? Apakah Tuhan mengetes kita supaya kita tidak sampai pada tujuan? Gagal di tengah jalan? Saudara, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memberikan tes kepada seseorang hanya untuk melakukan segala sesuatu supaya orang itu gagal, malu, dan supaya tidak mencapai tujuan. Yang sebenarnya Allah mau kita punya tujuan yang jelas. Tetapi ternyata Allah menguji kita untuk membentuk iman kita, untuk membentuk hati kita, untuk membentuk hidup kita. Karena itu hari ini saudaraku, mari kita mau lanjutkan berkaitan dengan topik berkaitan dengan Yusuf. Kita sudah masuk di dalam bagiannya yang kelima. Dan hari ini bacaan yang diberikan kepada kita berkaitan dengan Kejadian pasalnya yang ke-42 sampai Kejadian pasalnya yang ke-44. Kejadian pasal 42 sampai Kejadian pasal 44 ini topik yang sangat panjang, tetapi pada intinya ini mau berbicara tentang dua perjalanan dari saudara-saudara Yusuf. Bagaimana mereka melakukan perjalanan ke Mesir, baik yang pertama, setelah itu mereka kembali, dan mereka kembali lagi. Kita tidak akan baca semuanya, ada beberapa bagian nanti yang akan saya bacakan kepada saudara. Lewat topik ini, ada beberapa hal yang kita mau renungkan. Yang pertama bahwa kita mau renungkan God uses suffering for His purpose. Allah menguji kita dengan penderitaan untuk tujuannya yang mulia. Jadi Allah tidak mungkin punya tujuan yang untuk menggagalkan, untuk mempermalukan, untuk membuat kita tidak sampai pada rencana yang Dia mau. Tidak mungkin, saudara. Mari kita lihat di dalam pasal 41 ayat 57. Di sana dikatakan, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Karena kelaparan itu hebat, maka Yakub di pasalnya yang ke-42 menyuruh anak-anaknya untuk pergi membeli makanan ke Mesir. Jadi disuruh, karena kalau tidak mereka akan kekurangan makanan. Karena kalau tidak mereka akan mati karena kelaparan. Karena itu Yakub menyuruh mereka untuk pergi mencari makanan ke Mesir. Hanya Benyamin yang tidak diizinkan untuk pergi karena Yakub tidak mau. Dia berpikir, saya sudah pernah kehilangan Yusuf. Jangan sampai lagi saya kehilangan Benyamin.
anak yang dia dapat dari istri yang dia kasihi. Karena itu dia katakan di dalam pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 5, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nantinya. Saudara, terpaksa mereka harus cari dan harus beli makanan. Kelaparan itu terjadi. Dikatakan di dalam pasal sebelumnya, seluruh bumi, bukan hanya Mesir, bukan hanya tempat Yakub dan keluarganya tinggal, tetapi semua tempat mengalami hal yang sama. Karena itu saudaraku, kalau kita ingat berkaitan dengan kelaparan yang dibahas di dalam pasal 42, maka kita harus kembali ingat akan mimpi dari Firaun. Saudara ingat mimpinya Firaun? Mimpi Firaun ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Ada kelimpahan, ada kelaparan. Dan saudara ingat gak? Yusuf katakan bahwa mimpi yang dimimpikan oleh Firaun itu berasal dari Allah. Bukan Yusuf sendiri yang mau. Artinya mimpi itu tentang kelaparan, dikatakan Allah mau melakukan sesuatu dan Allah mau memberitahukan sesuatu kepada tuanku, yaitu Raja Firaun. Ingat kan saudara? Jadi ternyata kelaparan ini bukan tiba-tiba terjadi. Kekurangan makanan ini bukan tiba-tiba terjadi. Tetapi kelaparan ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah. Bukankah itu hal yang terkadang sulit bagi kita? Kenapa Tuhan merencanakan sesuatu yang seakan menurut manusia buruk? Kenapa Tuhan menguji manusia dengan sesuatu yang tidak mudah untuk dihadapi? Apalagi berbicara tentang kelaparan. Apalagi berbicara tentang kondisi perut. Tetapi itu yang dikatakan oleh Yusuf. Bahwa mimpi itu diberikan oleh Allah. Dan Allah mau memberitahukan sesuatu. Dan itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa bagian pertama ini berbicara tentang kondisi kelaparan yang dipakai oleh Allah untuk mempertemukan saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf sendiri. Kalau tidak ada kelaparan, bagaimana mereka bisa bertemu? Saudaraku, ini adalah satu cara Allah untuk memulai satu pemulihan dalam hidup seorang pribadi, dalam hidup sebuah keluarga, dan dalam hidup sebuah bangsa yang akan dipakai oleh Allah. Allah pakai caranya yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yaitu kelaparan. Kesengsaraan ini dipakai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah yang telah mengatur semuanya. Dan ini menegaskan bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan begitu rapi, saudara. Allah mengatur segala sesuatu di luar pemikiran manusia. Seperti yang saya sudah sampaikan, ketika Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, dia tidak pernah pikirkan bahwa mimpinya itu berkaitan dengan menjadi pemimpin di Mesir. Saudaraku, kesengsaraan dipakai oleh Allah untuk membuat manusia mencari Dia. Saudara, terkadang kita berpikir bahwa orang kalau diberkati baru cari Tuhan, gitu kan? Orang kalau mengalami segala berkat, kemurahan dan segala sesuatu yang indah, baru dia cari Tuhan. Tapi ternyata seringkali Allah menggunakan kesengsaraan, kesulitan untuk membuat orang cari Tuhan. Enggak selamanya Tuhan gunakan berkat. Enggak selamanya Tuhan menyatakan kemurahannya sesuai dengan harapan manusia. Tetapi Dia sering sekali menggunakan kesengsaraan. Saudara lihat, unik ya, Tuhan bekerja. Kesengsaraan kok dipakai. Tapi memang itu yang Alkitab katakan. Tuhan memakai kesengsaraan untuk mengubah hati manusia. Tuhan memakai kesengsaraan untuk memulai satu pemulihan dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, dalam hidup setiap orang yang Tuhan mau pakai bagi tujuannya. Yang dipakai kesengsaraan. Karena itu coba kita pikirkan. Kesengsaraan apa yang sedang saya dan saudara alami hari ini?
Kita harus bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu bukan tanpa tujuan. Termasuk kesengsaraan dipakai oleh Tuhan untuk kita bisa melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Karena itu kita perlu tanya. Kalau kita mengalami kesengsaraan, kesulitan, tanya Tuhan. Tuhan mau buat apa untuk hidup saya pribadi, untuk hidup keluarga saya, untuk hidup persekutuan saya, untuk hidup saya bagi orang banyak. Tuhan mau pakai kesengsaraan ini untuk melakukan apa? Ini bagian yang pertama, saudara. Jadi kelaparan memang direncanakan Allah. Bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tetapi direncanakan Allah untuk mengerjakan rencananya yang ajaib. Bagian yang kedua, saudaraku. Bagian yang kedua ini berbicara tentang God's test bring awareness of sin. Sekali lagi, God's test bring awareness of sin. Allah memberikan ujian supaya orang bisa sadar akan dosanya. Dari mana kita melihat? Saudara coba lihat. Ketika saudara-saudaranya pergi pada kali pertama di dalam pasal 42, apa yang Yusuf minta dari mereka? Yusuf katakan, kalau kamu memang orang jujur, kalau kamu memang bukan pengintai, bawalah adikmu yang bungsu itu. Yang dimaksud itu Benyamin. Saudara, kenapa? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20, pasalnya yang ke-42, tetapi saudaramu yang bungsu itu harus kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Saudara lihat, ini permintaan yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Mereka belum tahu bahwa itu Yusuf. Tetapi dengan kalimat ini, mereka teringat akan dosa dan perbuatan jahat mereka. Pasalnya yang ke-42, ayat 20 dan 21. Setelah Yusuf mengatakan seperti itu, Alkitab katakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, sekitar 20 tahun lamanya, Alkitab tidak mencatat mereka ingat akan perbuatan jahat mereka. Mereka tidak ingat ketika mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka tidak ingat mereka menjual Yusuf kepada orang yang mau lewat. Kurang lebih 20 tahun. Sebelum pertemuan ini, Alkitab tidak pernah mencatat. Tetapi lihat, ketika Yusuf katakan, bawa adik kalian, kalau kalian memang jujur dan apa yang kalian sampaikan itu sungguh-sungguh benar, barulah mereka ingat bahwa mereka pernah melakukan hal yang jahat, bahwa mereka pernah melakukan hal yang tidak benar kepada saudara mereka. Saudara, ujian dari Tuhan sering sekali membawa kita ingat akan dosa kita. Ujian dari Tuhan sering sekali mengingatkan akan kesalahan kita, meskipun itu tidak selamanya demikian. Sering kan ketika kita mengalami sesuatu, ada orang bertanya, apa dosa saya? Ya kan? Ketika kita mengalami jalan buntu, di dalam perjalanan hidup kita, kita sering bertanya, kenapa Tuhan seakan tidak pernah menjawab doa saya? Kenapa Tuhan seakan menutup jalan atas semua yang saya mau lakukan? Apa dosa saya? Saya percaya mungkin di antara kita atau mungkin semua kita pernah berpikir demikian. Saudara, apa yang mereka alami? Mereka ingat setelah 20 tahun berlalu dan ini kali pertama. Ayat ini mau menjelaskan bahwa mereka mulai ingat, mereka mulai sadar dan mereka mulai menyesal apa yang sudah mereka lakukan. Lewat apa? Lewat ujian.
bukan lewat berkat. Seringkali saudara, berkat itu membuat seorang itu terlena. Sering sekali berkat membuat orang lupa akan Tuhan. Orang pikir kalau dia diberkati terus berarti ini dari Tuhan. Berarti dia pikir kalau dia semua yang dia seakan minta, dia harapkan itu langsung terjadi. Dipikir semua dari Tuhan. Tidak. Semua kesuksesan, semua pencapaian, semua hal yang kita nikmati belum tentu dari Tuhan. Belum tentu saudara. Tapi dalam bagian ini, ujian yang diberikan oleh Allah mendatangkan kesadaran dan penyesalan akan dosa. Ujian yang sedang Allah berikan melalui Yusuf, ini adalah pekerjaan Allah. Dan saudara, ketika setelah 20 tahun orang ingat akan dosanya, ini bukan karena dia sendiri. Tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Ujian dari Allah tidak membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Seringkali kita berpikir ujian dari Allah nanti buat saya semakin jauh dari Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa ujian dari Allah akan buat kita semakin tidak mengenal Tuhan. Akan buat kita semakin hancur hidupnya. Ternyata dalam bagian ini tidak. Lewat ujian, orang mengingat akan dosanya. Saudaraku, bertanyalah kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ujian apa yang sedang kita alami? Apakah itu karena dosa yang mungkin kita belum selesaikan di hadapan Tuhan? Apakah kesukaran yang sangat besar menurut kita yang sedang kita alami itu adalah karena hal yang tidak berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Seperti saya katakan tadi, tidak selamanya saudara, tetapi ada kemungkinan seperti pengalaman saudara-saudara Yusuf. Dan yang ketiga saudaraku, bagian yang ketiga dikatakan yang kita mau pelajari dan kita mau renungkan bahwa God's test comes to renew our hearts. Ujian Allah datang untuk memperbaharui hati kita. Sekali lagi, tujuan Allah untuk menguji kita bukan untuk buat kita hancur. Bukan untuk buat kita gagal. Bukan untuk buat kita malu. Tidak. Tapi bagian yang ketiga, Allah menguji kita untuk memperbaharui hati kita. Mengapa Yusuf minta supaya Benyamin itu dibawa? Kenapa dia harus minta Benyamin itu dibawa? Dan kenapa ketika Benyamin sudah dibawa, di dalam karung Benyamin diisi gandum, diisi uang, dan di atasnya ada piala perak milik Yusuf. Kenapa Yusuf melakukan hal seperti itu? Apakah dia mau menguji mereka? Ya. Apakah supaya mereka ketahuan mencuri? Tidak, saudara. Bukan hanya sebatas itu. Ada hal yang lebih besar yang Allah mau kerjakan di dalam hati mereka lewat Yusuf. Yaitu berkaitan dengan sudah berubah atau tidaknya hati mereka di hadapan Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Saudara, kembali lagi di pasal 17, pasal 37, ketika mereka mau melakukan yang jahat kepada Yusuf, mau memasukkan dia ke dalam sumur, mereka punya rencana sebelumnya mau membunuh dia dan menjual mereka. Dikatakan mereka tidak punya belas kasihan. Mereka melakukan semuanya karena kebusukan hati. Mereka melakukan semuanya karena mereka sakit hati, iri hati, penuh dengan kebencian. Iya kan? Kalau kita baca ayat 37, karena iri hati, penuh dengan kebencian, iri hati kepada Yusuf, karena itu mereka melakukan kejahatan. Yusuf bertanya seperti itu karena dia mau dipakai oleh Tuhan, mau mencoba mereka. Apakah benar
hati mereka masih seperti yang lama? Apakah benar hati mereka masih dipenuhi dengan kebusukan, dengan kebencian, dengan iri hati? Apakah dengan mudahnya mereka kembali mau mengorbankan Benyamin untuk kepentingan perut mereka? Kan untuk kepentingan makan mereka kan? Apakah mereka kembali mau mengorbankan saudara yang seharusnya mereka harus kasihi? Apakah mereka mau membiarkan saudara mereka menjadi seorang budak? Seperti yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf. Itulah yang menjadi tujuan dari pertanyaan ini, dari permintaan Yusuf. Bukan serta-merta datang. Ingat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Ingat bahwa Yusuf itu saya sudah katakan dia memiliki hikmat dari Tuhan. Ingat bahwa dia tidak melakukan segala sesuatu dengan sia-sia. Karena itu ketika dia katakan datang bawa Benyamin, itu menunjukkan bahwa Allah mau menguji hati mereka. Apakah hati mereka masih penuh dengan kebusukan seperti waktu mereka melakukannya kepada Yusuf? Apakah hati mereka masih dipenuhi dengan kebencian tanpa belas kasihan sedikit pun? Karena itu di dalam ayat tadi dikatakan waktu mereka ingat akan dosa mereka, mereka katakan dulu kita buat sama Yusuf tanpa belas kasihan dan kita menanggungnya hari ini. Saudara lihat, Allah menguji untuk tujuan memperbaharui hati yang dulunya busuk. Saudaraku, kalau kita mempelajari bagian ini, hal ini mau menunjukkan satu pertobatan yang sejati. Kalau kita lihat pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-32 sampai 34. Ternyata Yehuda melakukan pembelaan terhadap Benyamin yang sudah kedapatan bahwa piala perak itu ada di karungnya. Apa yang dikatakan oleh Benyamin? Di dalam pasalnya yang ke-44 ayat 18 sampai 34 bicara tentang semua pembelaan dari Yehuda. Tapi saya mau baca ayat 32 sampai 34 di sana dikatakan, tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan berkata, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang menanggung kepada bapa maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masa akan aku pulang kepada ayahku? Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara lihat, apa yang dikatakan oleh Yehuda. Ingat, waktu Yehuda bersama-sama dengan saudaranya di pasal 37, apa yang dia katakan? Kita jual saja dia. Tanpa belas kasihan, saudara. Dipenuhi dengan kebencian, dengan kebusukan. Tanpa ada berpikir untuk berkorban bagi saudaranya. Tetapi di dalam pasal ini, dia katakan, biar saya yang jadi budak. Biar saya yang jadi hamba. Biar saya yang menggantikan dia. Biar saya yang menderita, tapi biar adik saya kembali kepada Bapa yang sangat mengasihi dia. Saudara lihat perubahan hati ini. Saudara lihat bagaimana dari kebusukan menjadi hati yang mau berkorban. Dari hati yang memikirkan diri sendiri, sekarang memikirkan saudaranya. Dari hati yang tidak mau menderita, sekarang dia mau menderita demi saudaranya. Dari ujian yang Tuhan lakukan melalui Yusuf, kita lihat ada hati yang diubahkan. Ada hati yang dipulihkan. Dan itu nyata dari sikapnya. Nyata dari keputusannya. Nyata dari apa yang dia sampaikan. Perubahan hati itu tidak hanya kita katakan hati saya sudah berubah. Tidak. Tapi ada satu keputusan yang berbeda dari sebelumnya. Ada satu sikap yang berbeda. Ada satu pengorbanan yang mau diambil demi kepentingan dan kebebasan orang lain. Ini bukan berbicara hal yang sederhana. Tapi ini bicara tentang hati yang diubahkan Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari bagian ini,
Sebenarnya kita lari ke dalam perjanjian baru. Bagian ini mau berbicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Kalau kita pelajari tentang silsilah tentang Yesus, apakah Yesus berasal dari keturunan Yusuf? Tidak, saudara. Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda. Dari keturunan seorang yang dipulihkan hatinya oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Yehuda adalah bayang-bayang tentang Kristus yang akan datang. Yesus yang akan datang mengorbankan segala-galanya bagi manusia berdosa. Yesus yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi dia yang mau mati bagi manusia yang menghina dia. Yang menghujat dia. Yang menyalibkan dia. Yang mengikuti jalan masing-masing. Bukan jalannya. Dan termasuk kita di dalamnya. Kita tidak punya andil sedikit pun atas pengorbanan Kristus. Kita tidak punya andil sedikit pun atas keselamatan. Kita tidak punya andil sedikit pun atas kebebasan kita. Apa andil kita, saudara? Andil manusia itu apa di dalam keselamatan? Andil manusia apa di dalam pembebasan? Apa, saudara? Ada andilnya manusia. Dosa. Hanya satu. Andilnya manusia hanya satu, dosa. Karena itu John Edwards katakan, manusia tidak punya andil apapun dalam karya keselamatan kecuali dosa. Tidak ada. We did nothing for our salvation except sin. Karena itu, saudaraku, kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Pengorbanan yang sangat mulia, yang tidak akan pernah kita dapat di luar Kristus. Pengorbanan Kristus yang membuat kita kembali memiliki hubungan yang indah dengan Bapa, karena kita dibebaskan dari dosa. Orang yang dibebaskan dari dosa, baru dia punya hubungan dengan Bapa. Allah yang kita percaya hari ini dengan Allah yang mengubah hidupnya Yakub, dengan Allah yang mengubah hidupnya Yehuda, itu sama, saudara. Karena itu kita bergumul hari ini. Dengan segala ujian yang saya alami, yang saya terima dari Tuhan. Tuhan mau mengubah apa dari hati saya? Tuhan mau mengubah apa dari hidup saya? Sehingga setiap kesengsaraan, setiap ujian, setiap kesulitan tidak berlalu begitu saja tanpa ada pemulihan di dalam hidup. Allah merindukan pemulihan dalam hati kita. Dan dia bisa mengerjakan itu, saudara. Karena itu kita perlu datang dengan satu permohonan. Tuhan, ubah hidup saya menjadi hidup yang baru. Lewat segala perjalanan hidup yang saya alami. Aku siap diubahkan oleh Tuhan. Dan aku siap hidup di dalam kemurnian untuk memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudaraku, kesimpulannya bagi kita semua, yang pertama, ketika Allah merencanakan kesengsaraan, pasti ada tujuan yang indah. Sehingga jangan pernah sia-siakan masa sulit di dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, jangan pernah sia-siakan masa sulit dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Allah sedang membentuk hati kita. Yang kedua, ujian Allah dapat menyadarkan kita akan dosa. Karena itu ketika Roh Allah berbicara di dalam hati kita, jangan pernah diabaikan. Jangan pernah dianggap sepele.
Karena itu di dalam discipleship kemarin saya katakan, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita untuk menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan itu terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang mau percaya dan mau dipulihkan. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan sedikit pun ketika Allah berbicara di dalam hati kita. Yang ketiga, ujian Allah dapat memperbaharui hati kita, sikap kita, dan tindakan kita. Dan itu menunjukkan bahwa Allah masih mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Ujian itu bukan menunjukkan bahwa Allah sangat membenci kita. Allah bukan membenci kita. Allah bukan mau menghancurkan hidup kita. Tetapi Dia mau supaya kita kembali di jalannya yang benar. Dan pada akhirnya, mari kita bersyukur. Karena kita punya Kristus yang menggantikan kita. Dan karyanya adalah karya yang terbesar. Yang tidak bisa kita dapat, tidak bisa kita terima dari manapun. Saya berdoa, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita melalui firman-Nya. Apapun yang Allah mau bicarakan bagi kita hari ini, Dia mau memulihkan hati kita. Dia mau memperbaharui hati kita. Dia mau kita menjadi seorang yang baru lewat perjalanan-perjalanan hidup, meskipun seakan itu sulit. Mari saya mengajak kita semua untuk berdiri.